Terus Assalamualaikum. Halo anak-anak, sekarang ini kelas berapa anak-anak? Tiga. Sekolah kelasnya berapa? Berapa namanya? Jadi sebelum kita belajar, silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum Bapak mulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Maulana Yusuf Ishak, Mirza Rahardian Hafiz. Mana? Yang mana lagi? Coba ya Bapak panggil tangannya diangkat ya biar kelihatan. Muhammad Syahroni, Muhammad Abdul Aziz, Muhammad Fahmi Al Aziz, Muhammad Prima Adia, Nadia Safwa, Nakila Al-Ma'ruf, Novi Salsabila, Oka Rizky Haryono, Konco Prasetyo, Putri Aninda Satya, Raditya Arsyu, Raihan Pratama, Widi Bajariti, Romi Aditya, Ruli Yani. Keterangannya mana nak? Sakit? Gak ada suratnya. Sakila Ramadhani, Zalil Aisyah, Rizka Leviana, Umi Hanifah, Hilal Lestari. Tapi jumlahnya ada 22 siswa ya anak. Ketuanya siapa tadi? Coba enggak? Oke, sudah. Ya anak-anak, pada pagi menjelang siang hari ini kita akan belajar tentang materi pembelajaran terpadu yang mana, yaitu memadukan dari 3 mata pelajaran, yaitu pelajaran agama Islam, kemudian ada bahasa Indonesia, dan juga
IPS. IPAS ya, kalau di sini IPAS ya. Oke. Bentar. Oke anak-anak. Pada pembelajaran pendidikan agama Islam, ya halaman yang pertama yaitu kita utamakan akhlak. Kemudian capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini dalam pendidikan agama Islam mengenai tentang sholat berjamaah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yang kedua memahami iman kepada kitab-kitab Allah. Pada elemen bahasa Indonesia ada menyimak dan membaca. Capaian pembelajarannya tujuannya mampu memahami pesan-pesan dan informasi dari berbagai sumber seperti percakapan dan teks yang dibacakan, membaca cerita dan kosakata dengan fasih. Anak-anak ada yang sudah bisa membaca? Rumah, menulis juga sudah bisa? Oke. Kemudian pelajaran IPS, kalau memahami tentang berbagai rumah adat di Indonesia, pengaruh tentang alam dan keberagaman budaya. Capaian pembelajaran tujuannya anak-anak harus bisa mengidentifikasi berbagai jenis rumah adat yang ada di Indonesia, memahami bahwa keberagaman tentang alam secara langsung membandingkan perbedaan rumah adat di berbagai daerah. Oke, kita pelajaran pendidikan agama Islam terlebih dahulu. Oke, jangan ditutup, nanti dulu. Bapak mau tanya dulu, anak-anak di sini sudah kenal Bapak apa belum? Nah, yang sudah buka, anak-anak yang sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti itu benar itu yang perempuan kenal itu. Benar. Siapa di belakang? Siapa? Enggak kenal, belum kenal jadi. Ini Bapak kenalan dulu ya. Nama Bapak adalah Bapak Dimas Fahrezi. Bapak siapa? Dimas Fahrezi. Panggil aja Pak Di. Oke. Bapak sekarang akan mengajar anak-anak sekalian pendidikan agama Islam, bahasa Indonesia dan juga IPS. Dan sekarang sudah kenal dengan Bapak. Sudah tahu kan nama Bapak siapa? Sudah tahu. Coba saya tanya satu orang. Itu yang mau jelasin saja ikut-ikutnya. Siapa nama Bapak? Siapa? Oke, Pak Dimas. Ayo, siapa itu? Oke, jadi drink coba. Siapa nama Bapak? Pak siapa? Oke.
Masuk ke dalam materi pelajaran langsung. Pendidikan agama Islam. Yang pertama, berperilaku terpuji atau berperilaku baik. Anak-anak tahu apa berperilaku itu baik? Berperilaku baik itu apa? Ada yang tahu? Berperilaku baik ada yang tahu? Berperilaku baik artinya kita sebagai manusia harus memiliki perilaku yang baik, perilaku yang jujur, perilaku yang sopan. Kalau misalkan anak-anak ketemu orang yang lebih tua, maka pembicaraan anak-anak harus lebih sopan. Misalnya si korban kamu ketemu orang tua di jalan, ada nenek-nenek di jalan kan? Ada nenek-nenek bawa tongkat di jalan ketemu. Gimana sebagai seorang yang memiliki perilaku sopan? Gimana kami? Harus menyapa. Menyapanya harus dengan kata-kata yang paham anak-anak? Kemudian yang kedua mengenal tentang sholat berjamaah. Ada yang sudah tahu apa itu sholat? Sholat itu adalah peribadahnya umat apa Islam? Yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Sholat itu ibadahnya umat apa? Ini dulu. Siapa namamu? Apa itu? Termasuk ibadahnya umat apa? Umat Islam. Betul. Nah, sholat itu menjadi kewajiban setiap umat Islam itu pada 5 waktu. Ayo, siapa yang tahu? 5 waktu dalam sholat. Sholat apa saja itu? Yang tahu mana? Oke, coba. Keras. Apa suaranya kurang keras? Bilang. Oke, jumlah rakaatnya ada berapa? Ya, semuanya 11. Yang sholat subuh dulu ada berapa? Maghrib, Isya, kemudian zuhur, asar, Oke, untuk kawan-kawan, coba semua 5 waktu. Ya, coba tentukan mulai dari terus jumlah rakaatnya. Ya. 17. Yang pertama, terus ya, terus. Oke, ya, itu. Itu yang pertama anak ya. Mengenal tentang sholat berjamaah. Kenapa kita sebagai manusia itu sangat wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah? Karena sholat berjamaah itu keutamaannya pahalanya lebih besar. Ada yang tahu pahala sholat berjamaah berapa derajat? Kalau sholat sendirian cuma 1 derajat. Kalau sholat berjamaah berarti ada berapa? Berapa ini? 27 bukan 200. 27 derajat. Oke. Kemudian memahami iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ini siapa lagi yang tahu? Coba Bapak mau lihat. Kitab-kitab Allah, kitab berapa? Yang tahu? Oke. Ayo kamu lihat. Kitab-kitab Allah siapa yang tahu? Mirza, kelas kitab apa ini namanya? 3B. Contohnya berapa kan? 9. Sebutkan aja kitab-kitab Allah berapa? Ada berapa? Oke, ada berapa baca? Aku? Tidak. Terus kamu. Coba tepuk tangan dulu. Oke, yang ini apa?
Bapak anggap sudah selesai. Sekarang kita beralih pada materi bahasa Indonesia, yaitu tentang menyimak dan membaca. Bawa buku LKS-nya enggak? Bawa bukunya. Sudah? Coba LKS anak-anak cari judulnya tentang menyimak dan membaca, ada enggak? Menyimak dan membaca. Sudah? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sudah, perhatikan Bapak kerja kalau begitu. Perhatikan Bapak kerja. Materi kita bahasa Indonesia tentang menyimak dan membaca. Ada yang tahu apa itu menyimak? Ayo, anak-anak yang tahu apa itu menyimak? Menyimak itu adalah contohnya kalau kita berbicara. Misalnya kita berbicara dengan teman, saya berbicara dengan Sakila. Kalau Bapak ngomong ini, berarti Sakila mendengar. Berarti kalau Sakila mendengarkan omongan Bapak, jadi termasuk menyimak. Kemudian membaca sudah tahu semua ya. Membaca. Nah, membaca itu anak-anak biasanya kalau di dalam kelas ini membaca apa saja kira-kira? Selain buku, selain membaca buku apa saja? Di sekolah baca komik. Oh. Selain itu apa lagi? Selain saya coba cari di kelas ini. Selain membaca buku, baca apa lagi coba? Apa? Oke, 1 poin Al-Qur'an. Ada lagi? Apa? Juz amma. Oke, apa lagi? Papan tulis. Kalau guru sedang menulis seperti ini, menyimak dan membaca. Kalau guru menulis seperti ini berarti membaca papan tulis. Kalau kalian membaca apa ini namanya LKS berarti membaca LKS. Ini namanya membaca. Nah, sekarang dengan tentang membaca, anak-anak akan Bapak minta membaca sebuah cerpen. Ada yang tahu apa itu cerpen? Cerpen itu artinya cerita. Ayo nggak usah ragu. Ayo cerpen apa artinya? Nah itu tahu. Nggak usah ragu. Cerita pendek. Anak-anak di sini dituntut untuk bisa mampu memahami pesan-pesan dan informasi dari berbagai sumber percakapan dan teks yang dibacakan. Sekarang saya minta Roni, misalnya Roni baca di kolom tulis. Baca di kolom tulis ini tulisan apa? Oke, menyimak dan membaca. Berarti Roni sudah mampu memahami pesan lisan atau informasi. Kalau pesan lisannya Bapak misalnya nyuruh Roni ambilkan Bapak pensil misalnya. Roni paham nggak Bapak ngomong gitu? Paham. Berarti Roni harus diminta Bapak mengambilkan pensil. Kemudian berbagai sumber seperti percakapan dan teks, membaca cerita dengan kosakata yang fasih. Anak-anak kalau membaca sudah fasih belum membacanya? Masih kira nggak membacanya? Coba yang kalau bertanya ini, nanti diam terus ini. Namanya siapa? Siapa? Muhammad Abdul Aziz. Sudah bisa membaca? Sudah. Coba sekarang Bapak kita membaca ini. Ini sampai sini dapat baca.
namanya cerpen. Ayo, apa tadi arti cerpen? Tentang apa ini? Tentang kura-kura dan kelinci. Nah, yang di kelas ini merasa bacaannya paling lancar, paling bagus, silahkan maju. Yang berani, ayo. Ayo yang berani. Ayo, Bapak kasih kesempatan. Yang bisa baca ini maju, ayo. Ya apa? Ayo. Siapa yang berani? Ini cuma pendek guysnya, cuma 1, 2 sampai 3 alinea. Ayo. Ya siapa yang bisa? Enggak baca semuanya, yang penting berani maju, gitu loh. Ya. Jadi ya, oke, silakan. Enggak lancar bacanya enggak apa-apa, yang penting berani maju. Beranian itu penting anak-anak, harus berani maju dulu. Yang penting berani maju. Coba dibaca silakan. Suatu hari kelinci dan kura-kura mengadu kekuatan dan kecepatan mereka dalam berlari. Si kelinci sangat percaya diri dan yakin dirinya akan menang. Ia yakin kura-kura tidak akan bisa mendahulunya. Karena kura-kura berjalan sangat lambat. Sebelum perlombaan dimulai, kelinci berkata, "Aku akan yang menang." Sementara itu, kura-kura hanya diam saja dan membalas kalimat kelinci dengan senyuman. Perlombaan dimulai. Kelinci langsung berlari cepat meninggalkan kura-kura. Kura-kura lambat dan kesulitan mengejar si kelinci sudah berlari jauh dan tiba-tiba menemukan sebuah kebun wortel di tengah jalan. Ketika kura-kura yakin kura-kura tidak akan bisa mendahulunya, si kelinci hampir dulu untuk makan. Kelinci makan wortel dengan lahap sambil beristirahat. Selesai makan, ia malah ketiduran. Sementara itu kura-kura berusaha sekuat tenaga untuk bisa di garis finish. Kelinci tidak menyadari bahwa ia sudah tertinggal dari kura-kura. Ia baru terbangun dan tersadar saat kura-kura sudah sampai di garis finish dan menjadi pemenang. Kelinci akhirnya menyusul kura-kura di garis finish dan merasa malu. Sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk Oka. Nih, dengan Bapak nanti. Ya. Yang penting anak-anak, kita bisa tidak bisa, yang penting berani maju dulu. Gak apa-apa. Saya belum lancar Pak. Saya masih masih ragu Pak, belum bisa baca. Yang penting berani maju dulu. Oke, bagus ya tadi. Udah ya. Oke, masuk pelajaran selanjutnya yaitu IPS atau I.
kita belajar tentang memahami tentang berbagai rumah adat di Indonesia. Mengenai rumah adat yang ada di Indonesia, itu rumah adat itu bermasing-masing. Ada rumah adat yang ada di Bugis, ada rumah adat yang ada di Jawa, ada rumah adat yang ada di Bali, ada rumah adat yang ada di Jaya. Coba anak-anak di sini siapa yang bisa sebutkan 5 suku-suku yang ada di Indonesia coba? 5 suku-suku yang ada di Indonesia selain suku Jawa. Oke, Bapak kasih contoh. Yang pertama suku Jawa 1 sudah. Kurang 4 lagi. Yang berani maju ya, berani. Ayo bisa ya, berani maju. 4 suku-suku yang ada di Indonesia coba. Ini Bapak sudah kasih tahu 1 Jawa sudah. Tinggal 4 lagi. Ayo yang merasa bisa maju dulu. Yang penting berani dulu. Ayo. Indon. Ayo. Ya bisa kan? Yang perempuan coba. Kan tadi laki-laki sudah. Coba sekarang perempuan. Coba. Bisa coba. Coba yang perempuan. Yang perempuan nggak bisa masa. Dua. 4 nggak bisa. 4. Ayo. Ayo bisa. Bisa nggak bisa maju dulu. Nanti Bapak kasih tahu. Ayo. Yang berani maju dulu coba. Nanti Bapak kasih tahu coba. Oke. Maju. Jangan namanya. Hah? Jangan nama sini. Oke, sebutkan 5 suku-suku yang ada di Indonesia apa saja. Yang keras suaranya. 1 Jawa, 2 Bugis, Terus 3 Bali, yes, kak Opos dah, ayo. Yang 2 lagi, ayo. Yang puluh-puluh itu loh, puluh-puluh. Ya. Ayo. Oh yang puluh. Apa itu dah? Ya, terus satu lagi, ayo, satu lagi. Sukunya Filipin, ayo. Sukunya Filipin apa? Ya, suku apa yang terakhir Pak Ibras? Sukunya Filipin itu namanya suku Melayu. Ya, coba bahasa Filipin bisa nggak kamu? Nggak bisa. Kalau Filipin manggil gurunya gimana coba? Kalau panggil Mama Natong, gimana? Kalau manggil neneknya. Oke. Ini kan. Tepuk tangan dulu. Jadi tentang rumah ini anak-anak. Jadi setiap suku bangsa, setiap adat itu mempunyai rumah adat masing-masing. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada rumah adat ya. Di sini ada rumah Betang, Kalimantan, ada Joglo yang ini. Lihat sini. Nanti bingung. Lihat sini, perhatikan. Yang ini Joglo. Yang ini rumah Betang, Kalimantan. Yang ini kelihatan nggak situ? Yang ini rumah Petang Sulawesi yang ini. Nah ini rumah Petang Sulawesi. Kemudian rumah Buku Riau yang ini. Nah Buku Riau yang ada ininya kayak masjid ini. Nah kemudian yang jamur ini rumah adat dari rumah Honai dari Papua. Karakteristiknya orang Papua gimana anak? Nggak boleh. Ya, memang karakteristiknya orang Papua seperti itu. Nah, rumah yang orang Papua yang bentuknya kayak jamur ini. Ini namanya rumah Honai. Rumah apa anak? Honai. Oke, misalnya saya tanya, jadi ada orang tanya kamu,
Rumah orang Papua itu namanya apa? Oh, nah, oke. Sekarang Bapak kasih tugas kelompok ya. Ini caranya mengerjakan gini ya. Misalnya rumah betang dengarkan dulu. Kalau Bapak ngomong dengarkan dulu. Kalau rumah Honai misalnya oh di sini, berarti saya di sini gitu ya. Bisa ya. Ini jadikan 4 kelompok, ini 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Silakan dikerjakan bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Kerjakan. Diskusi ya, silakan diskusi sama kawan. Diskusi. Gabung ke depan. Ya, gabung ke depan. Nanti Bapak panggil. Oke, untuk perwakilan nomor 1 maju lagi kurang. Oke, sudah Bapak nanya tentang rumah Mahaja? Sekarang Bapak tanya, anak-anak ketika sudah mempelajari tentang rumah Mahaja, yang anak tahu rumah Mahaja sama saja dari kalau kota itu rumah Mahaja dari mana? Oh, dari Papua. Kalau Betang tadi rumah dari mana? Jadi sedikit-sedikit nggak apa-apa, belajar itu sedikit-sedikit lama-lama menjadi oke. Nah, materi yang kedua kita akan belajar tentang mengidentifikasi berbagai jenis rumah adat yang ada di Indonesia. Jadi rumah adat itu macam-macam bentuknya. Kalau misalnya rumah adat Joglo Jawa itu yang seperti ini ya, yang pucuknya itu agak seperti apa namanya? Seperti gapura ya, tinggi. Ciri-cirinya seperti itu, dilihat. Kalau Pak dari Papua ciri-cirinya apa, anak? Seperti apa? Seperti jamur. Ini namanya rumah Honai dari Papua. Oke, betul. Kemudian anak-anak dapat membandingkan perbedaan rumah adat di daerah. Tadi sudah ya. Nah, sekarang anak-anak tahu nggak
sih fungsi rumah pada manusia? Pada setiap wilayah atau daerah itu pasti punya rumah adat masing-masing. Nah sekarang bapak tanya apa fungsi rumah? Ya, bapak tanya yang kelompok satu dulu coba, ayo. Untuk apa fungsi rumah? Tempat tinggal satu, betul. Kelompok dua, apa namanya rumah itu fungsinya untuk apa? Kelompok dua, untuk apa? Berteduh. Kelompok tiga, rumah fungsinya untuk apa? Nah itu tadi apa namanya? Kelompok satu apa tadi? Tempat tinggal. Kelompok dua berteduh. Nah kelompok tiga apa? Selain itu lindungannya apa dulu? Cuaca hujan dan cuaca panas. Nah, nomor 4. Apa coba? Fungsi rumah untuk apa? Nomor 4 coba. Kerjasama dong. Satu kelompok kerjasama. Ayo. Untuk apa fungsi rumah? Ayo berpikir yang ketuanya untuk apa fungsinya? Apa rumah? Oke, tempat tinggal. Oke, jawabkan keras. Nomor 1 barang-barang. Untuk apa tadi rumah fungsinya? Sama dengan yang itu berarti tadi. Yang lain coba, kelompok ini yang lain. Untuk apa? Ayo, untuk apa? Untuk istirahat. Istirahat juga boleh. Oke, di sini ngambil istirahat. Oke, ulangi lagi, bareng-bareng ya. Satu kelompok jawabnya bareng. Untuk apa? Fungsi rumah kelompok 1. Tempat tinggal. Kelompok 4 untuk apa? Tempat tinggal. Kelompok 2 harus kompak jawabnya. Untuk apa rumah? Tempat berteduh. Oke, masuk. Kelompok 4. Yang kompak coba. Untuk apa? Tempat berteduh. Kelompok 4, ulangi. Tempat berteduh. Oke, kelompok 4. Rumah fungsinya untuk apa? Kelompok 3. Hah? Waduh, enggak kompak. Belum kompak dong. Ayo coba. Oke, enggak apa-apa. Kelompok 4 itu apa rumah? Istirahat. Oke, betul semua anak-anak. Yang pertama tadi itu apa nomor 1? Tempat tinggal. Ingat anak-anak ya, namanya rumah itu fungsinya untuk tempat tinggal. Nah, rumah itu untuk tempat tinggal lah. Contohnya, misalnya kalau kita nggak punya tempat tinggal, gimana? Kita pasti akan ngelantung-ngelantung di jalan. Keong aja punya rumah. Keong itu punya rumah loh, dibawa-bawa kemana-mana. Ya kan? Nah, punya rumah. Nah, jadi rumahnya itu dibawa kemana-mana, dia makan, mau dia bermain, tetap bebas. Nah, yang namanya siput itu rumahnya ya di jangkang. Jangkangnya kalau kelompok 2 tadi apa katanya? Fungsi rumah berteduh. Nah, contohnya kalau misalkan rumah nggak ada rumah, mau berteduh di mana kan juga repot. Misalkan kalau kamu nggak punya rumah, hujan, kemudian panas, nggak punya rumah, pasti kan itu hujan kalau hujan, kalau panas kepanasan. Kalau nomor 3 tadi apa tadi? Oh, sering cuaca, termasuk cuaca itu tidak hanya cuaca hujan dan cuaca panas, tetapi juga cuaca dari angin juga termasuk ya, dan nggak takut angin ya. Kalau yang cuacanya ada saljunya, berlindung dari salju bisa bagus untuk berlindung. Kemudian apa tadi apa? Istirahat. Kalau kamu capek pulang sekolah, harusnya beristirahat di sana biasanya. Rumah ya. Jadi biasanya kalau pulang sekolah capek, istirahatnya di mana? Nah, betul. Harus di rumah istirahat. Oke, anak. Diam dulu. Jadi ingat-ingat dulu ya, kita evaluasi dulu. Jadi pelajaran kita yang pertama tadi kita sudah baca apa saja yang pertama? Kita apa aja tadi?
Oke, itu yang dijawab sama apa tadi? Bapak namanya Bapak sering lupa ya. Itu tadi sudah benar 4. Bila kita potong ada 4. Nah kemudian yang menerima kitab-kitab itu siapa saja tadi? Sudah diomongin belum kan? Sudah belum Bapak omongkan kan tadi siapa sih yang menerima kitab-kitabnya? Nah 4 kitab tadi ada kitab Zabur, Taurat, Injil, terus Al-Qur'an. Yang penerimanya siapa saja 4 kitab ini? Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu maju lagi, yang tahu. Ayo siapa yang tahu? Sekarang kali coba yang perempuan ini coba. Nah, dan kasih yang perempuan masa laki-laki terus saja terus. 4 kita polos saja dapat coba. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Nah, kita Taurat siapa yang menerima? Coba dibantu, kawannya dibantu yang depan. Kita Taurat siapa menerimanya? Ya coba dibantu kawannya. Nabi Nabi Musa. Malah Muhammad tadi siapa yang bilang Musa? Coba. Oke ya? Aku juga. Kamu juga? Nabi apa tadi? Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa itu tongkatnya bisa jadi ularnya ular besar, bukan ular keket bukan. Nah, Nabi apa tadi? Kita sebut. Taurat kitab Nabi Musa. Zabur. Kitab siapa? Kitab Zabur kitabnya siapa? Nabi Daud alaihi salam. Oke. Kitab Zabur kitabnya Nabi Daud. Kemudian kitab Injil siapa? Nabi coba yang keras. Bareng-bareng kitab Injil kitabnya Nabi siapa? Nah, ini yang terakhir pasti semuanya tahu. Kitab Al-Qur'an Muhammad. Oke, ulangi dari awal lagi. Taurat siapa? Zabur. Injil. Bisa menghidupkan orang mati, juga bisa menyembuhkan penyakit kusta. Bukan penyakit kusta itu ya. Bapak sering lihat dengar anak-anak selawat di masjid itu penyakit kusta katanya. Itu bukan penyakit kusta. Itu namanya bisa menyembuhkan penyakit kusta. Penyakit kusta. Penyakit kusta itu penyakit yang borokan sampai dari depan, sampai dari belakang, sampai dari atas, sampai bawah itu borokan semua. Itu namanya kusta. Yang terakhir Al-Qur'an ini termasuk kitabnya Nabi yang terakhir. Nabi siapa? Muhammad. Jangan kapok. Nabi siapa? Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ini sudah kasih dong. Yang penting dari maju dulu. Oke, bahasa Indonesia tadi belajar apa? Bahasa Indonesia. Kita evaluasi lagi. Membaca. Kemudian mampu memahami pesan lisan dan informasi. Kemudian yang IPS-nya sudah belajar apa tadi? Memahami tentang berbagai rumah adat. Identifikasi, membandingkan perbedaan rumah adat. Sudah kan tadi? Perbedaan rumah adat sudah kan? Oke, belum Bapak tutup ya. Waktu yang sudah habis, mungkin cukup sekian pelajaran dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak minta maaf kalau ada salah atas perbuatan Bapak. Bapak mohon ampun kepada Allah. Namun sebelum itu silakan kita berdiri dulu.
lagu kebanggaan kita yaitu Indonesia Raya? Oke. Ayo, bareng. Waktunya pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya dengan anak kalian. Bapak mau pamit dulu ya. Dan nanti jam kedua akan dilanjutkan dengan Ibu Ingrid ya. Bapak mau pamit dulu. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.